PSI. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segenap hormat. Allahumma sholli ala Muhammad bil barakah wal karamah syabul qadir wali Allah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk ngadeg dulu semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Panjenengan Nabi mentarinya umat, panjenengan Nabi rembulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi Salam alaika, ya Rasul salam, alaika, ya Habib salam, alaika, sholawatullah alaika. panjenengan Nabi sayang ke umat, panjenengan Nabi cinta ke umat, panjenengan Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi Salam alaika, ya Rasul salam, alaika, ya Habib salam, alaika, sholawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman lagi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Faqulu adatul mukarram wal muhtaram sayhuna wal mursiduna wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nujuli rahmatillahi alaina syibul fadilah wal barakah wal karamah al mursid billah adilullah murrabiruhina wal jasadina Sayyidi Pangarsa Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi.
Semoga kepada beliau senantiasa Allah berikan nikmat sehat panjang umur. Amin. Doa beliau semoga tambah-tambah dimustajabkan oleh Allah. Amin. Barokah yang Allah cipratkan, yang Allah berikan kepada beliau, fadl Allah yang diturunkan di Pondok Pesantren Al-Baghdadi kepada beliau, semoga dicipratkan kepada kita sekalian. Amin. Yang saya cintai para ulama, para jamaah, bil khusus imam-imam manakib, pengurus zikir manakib Al-Baghdadi wilayah Kabupaten Indramayu, wabil khusus lagi guru kita dari Cangkringan, beliau sepuh kita Al-Mukarram Abah Kiai Haji Mujahidin, tepuk tangan buat beliau. Alhamdulillah beliau berkenan hadir bersama kita malam hari ini. Setelah dulu kita beberapa kali ngumpul sama beliau, kemudian kita doakan semoga beliau juga senantiasa Allah berikan sehat panjang umur dan barokah. Amin. Apa yang beliau rencanakan, hajat-hajat beliau semoga kabul hajat, kabul maksud. Amin. Dan mumpung belum lupa, beliau mengundang kita di bulan Maulid pada tanggal 10 ya, 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober itu hari Senin, Selasa, hari Selasa. Tanggal 10 Oktober hari Selasa acaranya pada zuhur. Maulid memperingati Muludan di tempat beliau di Cangkingan. Kita hadir dan saya tadi udah nyanggupi semoga sehat panjang umur, ada rezekinya. Saya juga nanti akan datang hadir, kita makmurkan nanti pengajian tempat beliau bersama jamiah lain yang insya Allah akan hadir 4 kecamatan. Kalau ada seragam enak ya. Jamaah Zikir Manaqib Al-Baghdadi mantap. Mantap. Cuma kira-kira bupati mana yang mau nyumbang? Yang jelas kita hadir, seragam tuh gampang, pakaian gampang, putih semua gampang, hitam semua gampang. Yang susah bagaimana menyeragamkan hati. Sekali lagi semoga rencana beliau di tanggal 10 November ya. 10 November, sekarang kan September, Oktober, November. Di tanggal 10 November dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezeki beliau sehingga acara akbaran tersebut memberikan hikmah yang luar biasa bagi jami yang hadirnya. Juga yang saya cintai Syekhul Maqasid, Syekhul Majlis, keluarga besar Bapak Haji Jaya, tepuk tangan buat beliau. Bersama bidadarinya yang selalu setia mendampingi. Doi. Beliau itu simpel, bukan enggak dipanggilnya boleh Mimendut, tapi sebenarnya simpel. Simpel endung. Ya sama kayak saya kan gendut juga. Semoga keluarga Bapak Haji Jaya senantiasa juga berada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya cintai seluruh jamiah yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah hadirnya kita malam hari ini ya memang di WA diumumkan, di-share. Cuma yang namanya acara biasa dadakan. Saya tadinya ada niatan hari Jumat ini mau menghindari, bukan COVID-19, mau menghindari supaya pikiran tidak belok ke rumah sakit. Saya mau main ke Indramayu bersama istri saya yang seusianya malam hari ini dioperasi. Harusnya si bunda itu malam hari ini dioperasi. Operasi kanker rahim. Namun perintah dari gubernur besar kita tadi malam saya, gak usah besok, gak usah ke rumah sakit. Biar nggak bingung di rumah, nggak apa, biar nggak merenung, biar nggak termenung, udah jalan-jalan aja besok. Makanya saya pagi-pagi WA Pak Farid, saya rencana mau ke Indramayu sambil mengumpulkan, ngobrol lah sama imam-imam. Beliau ngingetin, nanti malam tuh ada acara di Mimendut. Acara apaan?
istiqomahan. Terus ada rangkaian dari kemarin ada acara haulannya. Ada acara-acara apa haulan. Ya udah sekalian aja lah sih. Jadi sungguh sangat satu keberuntungan sebenarnya. Ya mohon maaf. Saya 2 malam berturut-turut dari malam Kamis kemudian tadi malam duduk berduaan mesra dengan guru kita, Abah Yai Junaidi Al-Burjadi. Dan duduknya beliau, artinya saya duduk bersama beliau, beliau adalah mursyid adalah wali. Ini tembus sama dengan saya duduk dengan Rasulullah. Terus malam hari ini duduk di sini untung banget mimin. Padahal jangan saya bagi gitu ya. Bandung repot. Ya kalau nggak saya bagi kan saya nggak ngaji, pokoknya datang aja ke mana main gitu kan. Cuma bukan cinta namanya kalau masih pelit. Betul. Manakala kita sudah mulai berani mengatakan cinta, maka harus sudah berani juga berkorban di dalamnya. Bohong besar bilang cinta kalau tidak berani berkorban di dalamnya. Yang pada akhirnya ya saya bilang bahwa saya tanya, biasanya kalau istiqomahan mingguan atau istiqomahan di Mimenut, soundnya pakai apa? Pakai toa. Iya pakai toa kan? Ya udah sekalian saya bawa aja. Alhamdulillah malam tadi toa ini sound saya ini tadi malam dipakai di Subang. Laku juga ini, apalagi kalau sudah jumlahnya ada 5 ya. 5 maksudnya depan 2, belakang 1. Doakan bisa nambah 2 lagi ya. Jadi kalau udah 2 lagi udahlah pengajian kakbaran untuk Abah Komos nggak usah sewa sound yang rijing, tetap aja kalau operatornya bego nggak enak juga suaranya. Betul nggak? Betul. Lah enakan ini 3 biji ayo. Mantap nggak? Mantap. Ya mantap, gratis kok. Iya, udah gitu ngangkut sendiri lagi, masang sendiri lagi. Tadi hampir nggak kuat ini setrumnya nih. Rupanya bukan setrum yang nggak kuat, tapi kabel yang saya bawa sudah melupas. Cuma mati tadi, kok nggak kuat ini. Akhirnya ditukar kabelnya, alhamdulillah kuat, nanti bisa untuk nyanyi juga saya. Diwakilin. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan malam hari ini sungguh sangat luar biasa. Dari awal tadi saya nggak duga tiba-tiba muncul ini barokah guru kita, muncul kiai baru. Loh, tadi kan ada yang ceramah, pinter banget ceramahnya sebelum isi gosah lagi. Jadi kalau ceramah sebelum isi gosah maaf nggak masuk daftaran honor ya. Pelajaran. Apa sih? Nggak perlu barokah. Ya itulah, saking cintanya beliau mengungkapkan isi hati daripada saya marah-marah kan gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau, saya bilang sama Kiai Haji Abdul Rojak SEMSI. Tenang nggak sih? Ya nggak apa-apa diaminin, nanti kan kalau kuliah gampang. Kalau mau dapat titel di Kerawang itu di NU Kerawang ada punya universitas pada perguruan tinggi khusus untuk para ustadz. Jadi daftar bisa kuliahnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali atau sebulan 3 kali. Begitu wisuda, pokoknya dapat titel aja. Loh kan nggak bakalan ditanya kuliahnya berapa tahun, nggak bakalan ditanya. Yang jelas itu 2 tahun bisa dapat titel. Nah kalau mau daftar melalui Kiai Ade Fatahillah, Rois NU Kabupaten Kerawang, daftar duluan. Dan tadi yang kedua yang isi acara orang yang kita cintai, dan beliau sudah mulai tenggelam juga di dalam lautan cintanya Al-Baghdadi, sekalipun hajatnya beliau bukan nggak jadi ya, bukan batal, tertunda. Yaitu Bapak AKBP Ali Sadikin, tepuk tangan buat beliau. Ini lama-lama sebelum jadi bupati kayaknya jadi ustadz duluan ini.
Beliau tadi menyampaikan ada sesuatu yang akan kita garap dan ini modalnya cuma yang penting punya HP Android ya. Jadi yang HP-HP jadul cemplungin aja tuh dikali sana. Punya HP Android, duduk sambil lihat iklan, ujung-ujungnya dapat duit. Enak banget. Tadi beliau sudah nyetak formulir ya Mas. Formulir nanti dibagiin diisi. Nah nanti di acara isi gosah sambil bagian formulir nanti imam yang ada boleh bawa, tapi nanti jangan dibawa terus nggak dibalikin ke beliau, nggak jadi apa-apa. Jadi biar ada jamaah ini ada penghasilan tambahan dan modalnya Android, artinya yang punya HP kayak begini itu bisa. Terus ngabisin kuota nggak? Yang penting kuotanya diisi banyak ya. Kalau kuotanya diisi cuma 1 giga ya habis. Nggak ada kuota numpang di sini nih. Nggak main-main di sini ada kayaknya ada anu ya. Wifi. Ada wifi ya. Ya. Ya nanti pasang tarif yang numpang bukan. Luar biasa Mimin Dul. Ini kan penghasilan juga itu. Pada intinya kita malam hari ini dalam kesenangan hati, dalam kesukariaan hati kita berkumpul di tempat ini di luar dugaan. Om saya datang tadinya bukan mau ngaji, mau jalan-jalan. Hanya ingin membuktikan bahwa kuasa Allah dan pertolongan Allah itu ada dan nyata. Bahwa keagungan Allah itu sangat besar. Dengan segala kehendaknya dan izin serta ridhonya Allah itu sangat dekat dengan kita. Mana buktinya? Tadi saya bilang, seyogianya malam hari ini saya berada di rumah sakit. Saya tadi malam bercanda sama beliau sama Abah. Abah kalau besok saya harus ke rumah sakit dengan istri saya dioperasi, saya harus pegang uang 15 juta. Terus beliau nanya, ada nggak uangnya? Insya Allah belum ada Pak. Ya kalau belum ada ngapain dioperasi? Ya tapi kan harus dioperasi. Nggak usah. Sampai beliau, udah nggak usah dioperasi. Tapi kalau nanti untuk cek dokter, nggak usah juga dicek. Habisin aja itu obat dari Abah, sembuh. Udah beres. Luar biasa. Saya sambil memperhatikan mantan pacar kan perjalanan itu ada perubahan nggak? Ternyata ada memang perubahannya, tapi bukan melemah, melainkan tambah menguat, artinya tambah sehat. Amin. Biasanya capek sedikit udah nggak bisa apa-apa, itu senyum aja nggak bisa, ditekuk kayak nggak dikasih uang gitu. Nah inilah barokah karamatnya guru besar kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Hidup tahun lagi. Luar biasa. Luar biasa. Ngomong apa lagi saya bingung jadi. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ini dulu ya, nanti baru nyambung yang lain. Karena takut lupa nanti jadi nggak amanah juga saya. Insya Allah 2 malam kemarin saya berbincang mesra dengan guru besar kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Dan selama ini hampir nggak pernah, karena diantara imam-imam yang dicuekin itu saya sebenarnya. Kalau yang lain tetap panggil pondok sebulan di pondok gitu kan. Nginep di pondok, dampingi Abah di pondok. Yang lain kadang dipanggil khusus, saya nggak pernah, artinya dicuekin. Padahal begitu saya tahu ternyata yang dipanggil itu yang punya kesalahan. Namun kemarin saya, jadi ceritanya malam Kamis ya, kemarin malam Kamis saya handphone saya lagi dicas nggak aktif, kemudian saya dengan si bunda cross check atau check up kontrol. Begitu pulang saya buka, kok ada telepon Bu Sabir, ada kayak Gus Iqbal, ada Kiai Bambang. Kemudian ada WA dari Gus Iqbal, Pak Kombes saya kira telepon Abah penting. Saya nelpon ke beliau, 2 kali nelpon nggak diangkat. Rupanya beliau lagi berhadapan dengan Kiai Haji Junara, dengan Kiai Haji Farid Al-Aras. Nyelonong nggak, saya bilang Abah mohon maaf, Pak Farid mohon maaf saya nggak izin dulu ke Abah. Ya nggak apa-apa, kalau ke Abah Junaidi itu nggak usah izin dulu ke saya.
Mau langsung juga nggak apa-apa, kalau ke kiai lain boleh izin dulu. Karena apa? Kita sama-sama bermursyid kepada beliau. Jadi misalnya kita harus izin dulu, jangan ya. Karena apa? Saya juga dengan jamaah sama-sama berwasilah kepada beliau. Namun kan tetap beliau juga karena cinta, mungkin dengan tidak langsung beliau manggil saya ke pondok, saya bilang, Abah mau izin saya ke pondok. Agak lama nggak jawab tuh. Oh iya ke pondok aja. Begitu ke pondok rupanya saya bilang, Pak Farid lagi sama Abah ya. Oh iya mohon maaf. Padahal saya udah di depan. Beliau pulang, saya masuk. Saya ngobrol sampai Digon. Ada tamu. Digon. saya bukan ngeliat kodoknya. Coba gemuk nih. Pada karo Allahumma sholli ala Muhammad. Ali. Jadi saya ngobrol dengan beliau sampai beliau tertidur. Ada beberapa kali lah, sering sih enggak, saya kalau ngobrol dengan beliau itu berdua, bukan saya yang tidur, beliau yang tertidur. Saya nggak tahu, yang jelas begitu saya ngomong, terus sekarang udah biasa kalau beliau tidur saya ngomong nggak berhenti, kalau berhenti dimarahin. Jadi kayak ngedongeng gitu. Begitu bang, Abah tidur ya? Iya Abah. Waduh ngantuk banget saya. Anu Pawan besok lagi aja kesini lagi aja. Siap Bah. Akhirnya pulang saya jam 11, jam berapa ya? Setengah 11 lah. Pulang. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau tentang apa istri saya, kemudian tentang kegiatan jamaah di luar, dan yang saya tadi ada bohong jujur, ada jujur bohong apa sih, bohong dapat pahala, ada yang bohong dapat dosa. Ini kalau gini gimana nih, saya ngegadain mobil, saya bilang gak baju ini dipakai jamaah Abah, kan bohong itu, dosa apa pahala tuh? Pahala bahkan pengaji. Jadi Abah nanya, Pawan mobilnya bikin pusing nggak? Enggak Bah, bagus Bah, saya perbaiki terus. Terus kata beliau, sering dipakai jamaah, ya karena kalau saya kan bebas Mas, jamaah daripada nyewa mobil lain, ada mobil saya, udahlah ada keperluan jamaah keluarga dan sebagainya, pakai mobil yang ada di saya aja. Oh gitu ya, seneng Abah kalau kayak gitu. Wah saya udah berbunga-bunga kan. Ini nggak lama nanya lagi, mobilnya dipinjam sama jamaah atau digadein? Kau tahu ya Pak? Wah saya langsung kayak gimana gitu, waduh, apa yang harus saya jawab? Saya ngomong siap dipinjam Pak. Saya kan jangankan mobil, motor, kendaraan, kadang uang juga. Kalau lagi ada jamaah datang ya, ada jamaah butuh saya kasih. Iya Abah udah tahu, seneng Abah. Coba kalau imam kayak gitu semua. Cuma mobil Terano ini kok jarang dipakai sama Pak Wawan. Emang nggak mau pakai dari Abah? Itu sebenarnya dipinjam sama jamaah atau digadein? Bingung lagi saya jawab. Dua-dua aja. Akhirnya ya saya jujur lah. Saya bilang, siap mohon maaf Abah, sebenarnya mobil itu digadekan tapi ke jamaah. Ya bagus, Abah juga udah tahu kok. Duitnya kan buat bantu jamaah juga ya. Siap Abah, iya udah nggak apa-apa. Nah saking cintanya beliau, yang membuat saya bingung, saya ngomong ke Pak Farid, saya bantu mikir. Kata Abah nanti habis kliwonan ingetin Abah, ambil itu mobil. Duitnya dari Abah. Tepuk tangan dulu udah. Jadi habis kliwonan saya diminta ngingetin beliau untuk ngambil mobil Terano yang sekarang digadein, duitnya dari Abah, kira-kira terima jangan? Terima boleh. Ayo, bingung loh. Ya kalau nggak minta mah nggak apa-apa Pak. Terima jangan? Terima. Terima aja ya? Terima aja. Oke, saya pertegas. Sehebat apapun kita mengabdi kepada guru, manakala guru seperti tadi, nanti duitnya ambil di Abah. Perhatikan kurun waktu. Jadi kita jangan lantas bersandar kepada ucapan itu.
Dengan nanti duitnya ambil di abah, terus kalau kita alhamdulillah dalam hati ini mobil nanti mau ditebusin. Terus begitu nanti habis keluaran misalnya saya ngomong, abah mohon maaf, beberapa minggu yang lalu abah ngomong ke saya mobil yang saya gadein mau ditebus. Saya diperintah abah kan untuk ngingetin abah. Nah kalau ini sampai saya lakukan, maka abah kombes su'ul adab. Paham? Su'ul adab itu. Jadi jangan diberi begitu sama guru terus senang. Maaf, satu kalimat berupa nasihat yang diluncurkan, yang keluar dari lisannya beliau di saat malam minggu atau malam lain bersama beliau, itu nggak bisa kita bayar dengan uang miliaran. Mahal banget itu. Jadi apa yang kita korbankan masih sangat kecil. Kecuali begini, di dada. Begitu tak, ini ambil. Nah, kalau ini agak repot nih nolaknya. Di depan mata, karena apa? Beliau juga kalau langsung cek kita dikasih sesuatu, nolak yang ada di tempeleng. Coba, jadi kalau dikasih beliau bisa tok, jangan abah, nolak, biasanya beliau marah. Kecuali begini, misalnya beliau ngasih duit agak gede, kita terima, terus kita nggak pas hati, langsung aja ngomong, abah mohon maaf, saya terima kasih udah dikasih duit sama abah, misalnya Haji Daswana dikasih uang 5 juta misalkan. Jangan lantas dibawa kabur. Akan lebih barokah seumur hidup dunia dan akhirat kalau kemudian kita ngomong, abah terima kasih saya sudah dibantu, namun saya ingin membantu abah untuk santri. Jadi uang ini mohon abah untuk bantu makan santri. Pasti abah terima lagi. Dan itu barokah dunia akhirat. Amin Allahumma. Saya ngobrol dengan Pak Farid. Nah, ucapan beliau tadi bahwa habis kliwonan nanti ditebus, saya jadikan ini sebuah doa. Beliau sudah menyampaikan seperti itu, saya bilang, oh ini doa. Pasti Allah akan memberikan jalan, entah dari mana jalan. Betul. Yang jelas Allah sudah memberikan berupa balasan yang nyata tadi, pertolongan Allah, keagungan Allah. Dimana kemarin saya dibalas juga sama jamaah, ini kualat ke guru tuh begini. Saya ngerjain Abah Junaidi waktu ulang tahun sama umi-uminya, sama anak-anak, habis-habisan. Kemarin saya dikerjain juga waktu ulang tahun sama Bapak Adit. Malam saya pulang ngaji sama keluarga saya dikerjain. Begitu pulang kan saya paling marah kalau lampu mati semua. Nyampe rumah lampu mati semua, orang molornya udah kayak bangke aja. Lampu mati nggak ada yang nyalain. Begitu saya turun dari mobil mau masuk rumah, dari dalam rumah ada yang begini nih, selamat ulang tahun. Saya bilang siapa ulang tahun? Saya lupa kalau saya ulang tahun kemarin. Malamnya saya nggak beres, paginya saya mau ke pondok mau bersih-bersih. Untung ada malaikat penolong. Pak Farid nge-WA, siapa yang mau yang berkenan ke Abah Komeng. Lah saya nanya, ini ada acara apa? Oh saya mau ke pondok. Oleh sudah bersihin dandanin mesin potong rumput. Nah saya bilang, jadi Pak Farid malaikat penolong. Gara-gara bocor di grup, jadi saya nggak terlalu kecolongan kemarin. Walaupun kecolongan juga. Saya pikir cuma Pak Farid doang yang datang. Tahu-tahu dari Subang datang. Nah, alhamdulillah lagi dapat hadiah sepeda motor. Luar biasa. Nah ini wujud daripada atau cipratan barokah dari pengabdian kita kepada guru. Jadi selama guru itu tidak mengajak maksiat, apapun yang disampaikannya, apapun perintahnya, wajib kita laksanakan, wajib kita ikuti. Termasuk, udah 2 kali Abah mengatakan kalau ngaji bawa telinga. Benar nggak? Betul. Bawa telinga. Dan 3 minggu berturut-turut Abah bercerita tentang keluarga yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Habib Farid. Walaupun agak marah. Pokoknya kalau ada jamaah nanti dipecat. Kan gitu tadi ya. Iya betul, setuju saya. Cuma bukan dipecat orangnya, yang dipecat perilakunya.
Loh, kalau main tendang nyari jamaah satu aja susah ya. Maksudnya yang dipecat perilakunya, yang di apa? Yang dikeluarkan perilakunya, bukan orangnya. Kenapa? Artinya wajar beliau seperti tadi meluap-luap karena apa? Setiap saat, setiap waktu, baik di pondok maupun saya selalu mengatakan kalau kita mau enak hidup dunia akhirat, jaga keharmonisan keluarga. Dan bahkan saya sering bilang, jadi uswatun, jadi mauidhatun, bermauidhah hasanah gampang, jadi uswatun hasanah yang sulit. Ayo saya mohon maaf. Saya bagaimana memberikan suri ketuladan kepada jamaah dengan si bunda. Pernah nggak lihat saya berantem, cemberutan? Nggak ya? Ya nggak bakalan pernah kalau cemberutan jadi kamar. Artinya kekompakan seperti ini ya. Dan manakala dalam rumah tangga itu harmonis, maka yakinlah rezeki kita akan mudah. Amin. Akan gampang itu ngalir. Nah itu nanti belakangan. Yang jelas sekarang balik lagi ke awal. Apa-apa yang disampaikan oleh guru besar kita, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Jadi 2 malam saya unsi dengan beliau. Ada beberapa arahan yang perlu saya sampaikan dari beliau. Yang pertama, menjaga kerukunan dan kekompakan antara sesama jamaah. Dan ini disampaikan bukan hanya untuk jamaah Indramayu, tapi untuk seluruh jamaah di mana khususnya yang akan datang ini menghadapi pilkada. Kalau yang tidak menghadapi pilkada, Abah tidak terlalu interest. Yang jelas saya sebagai Dewan Penasehat, kata Abah, tolong sampaikan ini. Jadi menjaga kerukunan, kekompakan, silaturahmi jamaah. Jangan sampai gara-gara pilkada kemudian jamaah menjadi satu sama lain bentuk-bentukan benturan. Bahwa tadi saya bilang samina wa ta'na, kita tadi kepada guru, selama guru tidak memerintahkan kita untuk maksiat maka ikuti, termasuk guru besar kita. Sampai detik saat ini, setelah Pak Ali Sadikin bukan nggak jadi, ditangguhkan. Kita belum ada pilihan lain dan belum ada instruksi dari Abah kepada siapa. Sekalipun sudah ada yang datang ke saya, sudah ada yang datang ke Abah Junaidi. Ke saya sudah ada yang datang Pak Haji Toto. Ke Abah Junaidi sudah ada yang datang Solihin. Namun beliau belum memutuskan. Yang jelas diulang lagi tadi malam oleh beliau, yang didukung untuk jadi bupati adalah orang yang jadi santri, siap nyantri. Luar biasa. Jadi kalau dia jadi santri maka wajib kita dukung. Artinya perintah beliau nanti akan muncul kepada siapa. Jadi sekarang ini kita landai-landai aja, siapapun boleh datang, boleh. Itu yang pertama. Artinya calon ada berapa sih? 4. 4-4-nya menghadap Bapak Kombes boleh. Menghadap Bapak Junaidi boleh. Yang jelas nanti akan ada perintah khusus dari beliau. Siapa yang jadi santri itu yang didukung. Sampai sekarang kan belum. Ya. Malah ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dengan kejadian yang kemarin di Karangampel. Pengajian kita di blow up atau di upload, ternyata itu dimunculkan bukan pengajian Zikir Manaqib Al-Baghdadi, tapi pengajian forum komunikasi Ustadz dan santri pendukungnya Haji Toto. Ini sangat tidak etis. Makanya saya bilang yang kaya itu apa Kombes? Haji Toto walaupun bilang miliaran tetap aja melarat. Mana dia direktur di beberapa perusahaan, tapi kemarin ngasih aqua gelas apa ini ya Cleo cuma 3 karton, melarat bro. Udah gitu mengklaim bahwa pengajian di rumah Haji Wardi pengajiannya fokus, modal kontol sedikit ya maaf. Makanya saya selalu bilang dimanapun yang berkibar adalah bendera Al-Baghdadi.
Udah gitu diupload. Terus yang uploadnya minta duit ke jiwan dia. Lah berarti kan dia nggak punya modal. Lo kalau ngupload gitu aja terus minta duit, ini aja diupload ini. Minta duit nggak? Ya enggak. Nah ini, jadi tujuan Abah nyampaikan ini, jangan sampai kita yang sudah sekian lama kita bersatu, sekian lama kita bercinta, sekian lama kita mesra, hanya gara-gara pilkada kemudian pecah. Betul. Ini harus dijaga. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, seperti yang akan terjadi, belum terjadi, ini belum terjadi ke Habib Rojak. Amin. Gak usah rojak. Ya emang kasihan juga saya usah rojak sampai di Mekah aja saya marahin melulu dia. Nah, yang tadi diceritain, nah ini maaf saya menyimpang dulu sedikit. Zikir di halaman Ka'bah loh, bukan di Mekah loh. Tadi salah bukan. Kalau di Mekah, kota Mekah itu. Di halaman Ka'bah, di tempat tempat tawaf. Zikir di tempat tawaf awalnya cuma kita doang, jamaah kita. Lama-lama nambah, yang kasihan dia. Yang lain ngomongnya kan bahasa Indramayu, ini nggak ngerti. Bos ini, tuh yang aing tanya hoax. Nah itu kan bahasa Indramayu. Makin lama memang makin banyak, makin penuh. Nah yang saya kasihan lagi, Ustadz Rojak yang ngaji, yang ngatur tempat. Ujung-ujungnya begitu selesai acara, yang minta foto sama siapa ya? Bukan sama beliau, sama saya minta fotonya. Saya yang imamin. Nah yang lebih dasar lagi, di situ ada polisi, ada askar. Kan nggak boleh itu. Ada orang sholat aja, haram. Loh ini kita zikir, nggak diganggu. Kayaknya hijaban Masturo di situ berlaku. Sampai selesai. Sampai tutup doa, nggak ada yang ngelarang. Padahal di areal tawaf. Nah inilah salah satu keramat yang saya rasakan di saat bersama Haji Rojak ke Tanah Suci bulan puasa. Bulan puasa yang lalu kita nggak dilarang. Artinya enjoy. Terus yang kedua waktu di Madinah di Nabawi, sengaja saya diam kan. Berapa jam itu? Ada 4 jam ya. Saya nungguin di luar. Kok lama banget? Iya lama banget gini. Allah. Orang yang nganternya nggak pernah tawasul ke Kanjeng Nabi. Ya lama sih. Ayo bareng saya sih. Hitung waktu ya. Ikuti saya. Begitu masuk terkerodok setengah jam nyampe di makam Rasulullah. 40 menit kita sudah di luar lagi. Padahal orang begitu numpuknya. Nah ini juga karamatnya Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Nah jadi pada intinya untuk menjaga keharmonisan keluarga besar Jamiah Zikir Al-Baghdadi khususnya di Indramayu, siapapun boleh kalau datang untuk ngaji, ikut ngaji tim suksesnya atau calon bupatinya. Cuma saya batasi satu, kita jangan pernah ngundang mereka. Karena kalau kita ngundang mereka, kesannya kita butuh mereka. Kan itu. Satu. Yang kedua, kalau mereka datang tanpa diundang, jangan dikasih waktu untuk bicara. Karena ini akan merusak tatanan yang sudah kita selama ini udah kita bina. Misalnya mereka sosialisasi oke, tapi pasti partai akan dibawa. Pengajian kita bukan pengajian partai. Jadi singkatnya gini aja deh. Kalau misalnya ke Ustadz Jani datang calon atau tim sukses pengen hadir, silakan lapor kepada pengurus, nanti pengurus lapor saya. Artinya boleh calon bupati bebas datang, tim suksesnya bebas datang, cuma kalau tidak ada saya tidak boleh dikasih waktu untuk bicara. Karena nanti akan cemrawut. Kalau ada saya apa boleh bicara ya belum tentu juga. Tergantung situasi dan kondisi. Artinya kan kalau ada saya ada penanggung jawab. Ya.
ada penanggung jawab, saya bisa kasih arah, bisa kita arahkan. Pada intinya mereka kalau mau datang ke pengajian kita di majlis-majlis silakan, dan kalau mereka mau datang tolong imamnya informasikan ke saya atau ke Pak Farid, gitu aja deh gampangnya mah. Jangan dilarang, kalau dilarang salah, orang mau ibadah dilarang. Salah. Artinya diterima, tapi kita bertegas. Bapak silakan hadir, boleh hadir, tapi kami tidak akan menyediakan waktu untuk bicara. Nah, supaya enak sebenarnya gampang. Kalau mau hadir, kita harus hadirkan Abah Kombes. Kalau saya kan marahnya enak. Saya kalau mau negur enak aja. Karena apa? Kita tidak pernah ada keterikatan. Artinya tidak ada beban saya kalau untuk siapapun yang calon. Seperti kemarin, kalau kita tidak jaga, padahal yang datangkan dua ya, sholawat sama sehat. Ya sekarang sehatnya ternyata itu kan ruhnya jamaah manakib, wajar kalau dia hilang. Sehat itu kan sinergi, kita jamaah manakib ini aja mendadak tadi, ini namanya sinergi. Sehat, terus E-nya efektif, efisien, tanpa proposal jadi. Itu harus pakai proposal, nggak efektif. Minta proposal. Ini kita tanpa proposal jadi. Terus hanya harmonis. Kita satu sama lain kayaknya nggak ada jamaah manakib yang berantem ya. Harmonis, semua saling cinta mencintai satu sama lain. Saya harmonis, terus hanya agamis, kita udah jelas orang istiqomah. Terus T-nya terwujud, udah terwujud semua kok. Kita nih hajatnya udah banyak yang terwujud, hajatnya udah kabul maksud. Jadi itu ruhnya dari jamaah manakib. Mau diambil sama mereka ya nggak bisa. Akhirnya mereka dikempesin juga sama Allah kan. Ada aja penyebabnya. Gara-gara katakanlah kalau kita mau cari kambing hitam, gara-gara pengajian di Haji Wardi kemarin, mereka salah berbuat. Nah, satu. Yang kedua, saya udah ngasih peluang. Nanti pengajian di sekretariatnya. Dan saya sudah membuka diri. Mereka tidak ada yang minta tanggal. Ya nanti dulu, kalau saya nggak bakal ngasih tanggal. Artinya pintu sudah kita buka, ke mereka yang sudah welcome, kita nggak usah datang ke mereka. Saya udah ngomong ke Pak Farid. Jadi kalau mereka tidak minta tanggal, saya tidak akan ngasih tanggal. Karena kalau saya bilang, Pak Farid ini kasih tahu Mak Haji Toto atau Pak Solihin untuk pengajian di sana tanggal sekian, berarti yang butuh kita. Murah amat kita. Betul. Dan saya jamin walaupun hari Minggu katanya ratusan mobil, boleh mengumpulkan orang dengan ratusan mobil, tapi untuk mengumpulkan orang dengan cinta, ini yang tidak mudah. Betul. Enggak mudah. Karena apa? Lau anfaqta ma fil hadi jami'an. Hatta siapapun calon bupati punya kekayaan banyak, bisa mengumpulkan orang dengan memberi sesuatu, jasadnya kumpul, benar bisa, tapi hatinya tidak akan bisa kumpul. Karena apa? Walakin Allah alafa bainahum. Hanya Allah yang bisa mengumpulkan orang yang satu dengan kecintaan, al-alif, alafa, dengan cinta. Kita selalu dikumpulkan oleh Allah di dalam cinta. Alhamdulillah. Hidup zaman lagi. Jadi yang pertama, ya kalau datang ke majlis daripada ribet, kalau ada apa, laporkan aja ke Pak Farid deh. Datang ke majlis. Saya termasuk tadi, kalau ada yang mau hadir boleh. Nanti misalnya tanggal 23, kemungkinan ada yang hadir nanti. Tanggal 23 itu di Haji Daswana. Siapa yang mau hadirnya, saya tidak akan ngomong ke Haji Daswana, takut Haji Daswana datangin nanti calonnya minta duit lagi dia nanti. Siapa yang datang, udah gimana nanti aja. Pokoknya semua calon empat-empatnya datang boleh. Karena apa? Kita ngajak untuk berzikir kepada Allah. Boleh. Terus kepada siapa nanti kita memilih? Saya aja nunggu perintah dari guru besar kita, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Jadi jangan gini, aduh Bah ini urusannya
yang bersangkutan misalnya jadi ini mau ngasih duit, jangan cuma segitu. Kalau urusannya hanya sebatas duit, saya bisa manfaatin jamaah. Imam saya hargain misalnya 5 juta ya, berapa imam kita? Jamaah hargain 500.000, wah udah kaya, saya udah kebeli Pajero baru itu. Jual aja ke calon, beres urusan. Cuma kan kita nggak pernah diajarin seperti itu. Betul? Betul, Pak. Jadi kalau kita mau apapun minta doa ke guru, maka termasuk ini tidak ada cerita, oh Abah saya kan cocoknya ke sini, nggak ada bahasa seperti itu. Ya, jangan sampai ada bahasa seperti itu. Maaf, harus binikmat. Kejadian di Gambus Wetan, imam menentang, belum menentang Abah Junaidi. Imam menentang Abah Kombes dalam pemilihan desa sampai sekarang satu. Masih muda lagi. Begitu menentang omongan saya, handphonenya jatuh, kata istrinya, langsung dia setruk sampai sekarang. Bahkan saya ketemuan mau batin lagi. Begitu sembuh, nentang lagi, ya setruk lagi udah. Akhirnya ditinggalin sama istrinya, kasihan juga saya. Ada di kampus itu. Nah kenapa kok nentang Abah Kombes seperti itu? Apa Abah Kombes? Enggak, bukan saya ngebat. Dari saya ini kan Robi toh nyambung ke Abah Junaidi. Sayanya nggak apa-apa, Abah Junaidinya yang ada apa-apa. Tapi kalau ditanya ke Abah Junaidi, sayanya juga nggak apa-apa. Abah Ma'rufnya ditanya nggak apa-apa juga. Ujung-ujungnya ke Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadirnya nggak apa-apa. Naik ke Rasulullah katanya, saya juga nggak apa-apa. Begitu naik ke Allah, gua yang bikin lu kayak begitu yang kurang ajar katanya. Nah ini. Nauzubillah min. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pesan dari beliau saya 2 malam, satu, hati-hati dengan situasi pilkada sekarang ini, jangan sampai kita dipecah belah. Ya, jangan sampai kita dipecah belah. Nah kemudian yang kedua, dalam rangka pengajian bulanan di Al-Hijaz, di Pondok Pesantren Al-Hijaz di Kosambi, Karawang Timur. Abah meminta untuk yang dekat, walaupun yang dekat misalnya isi komah akbarannya malam Rabu Kliwon, kayak yang saya tahu Purwasari, Munjul Purwakarta, kemudian di Banyusari itu ada 1. Jadi ada 3 majlis. Ini instruksi dari beliau, yang akbarannya malam Rabu Kliwon digeser ke malam Rabu lain, dan malam Rabu Kliwon wajib hadir di Al-Hijaz. Mulai acaranya jam 9. Terus yang jauh, nah saya lagi, dia bilang, Pawan kan banyak jamaah di Indramayu, di Subang, siapa? Ya minimal perwakilan. Jadi setiap malam Rabu Kliwon minimal ada perwakilan dari Subang dan dari Indramayu. Yang namanya perwakilan 1 orang boleh nggak? Boleh nggak? Ya kalau nggak pengen barokah ya boleh-boleh aja. Ya minimal misalnya setiap bulan, setiap malam Rabu Kliwon itu ada 2 mobil lah, ada 20 orang misalnya yang datang ke sana. Sehingga di saat nanti ada pengecekan dari beliau, Indramayu yang sekarang menjadi kebanggaan guru kita tetap akan menjadi tambah bangga guru kita, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Jadi beliau ini sangat-sangat banyak yang spesifik tadi malam disampaikan ke saya, tapi yang spesifiknya nggak saya sampaikan. Takut nanti jamaahnya GR. Belum saya GR kok, apalagi saya sampaikan ke jamaah. Pokoknya yang spesifiknya khususnya, intinya yang enak-enak lah. Nah, yang enak, yang membuat beliau itu bangga, itu aja deh. Jadi gini, Abah Junaidi bangga kepada seluruh jamaah Indramayu. Nah terus yang ketiga, kayaknya ini daftaran ada di Paparit, daftar majelis. Nah itu diminta, nanti gini, tolong diketik dengan yang lengkap dengan nama imamnya, alamatnya. Kalau bisa besok serahin saya. Kalau sempat, kalau nggak sempat minggu depan juga Abah nggak minta cepat juga. Cuma malam katanya itu majlis kan banyak Pak. Siap. Abah minta daftarnya ya. Nah, gitu malam. Nanti kita kasih daftarnya ke beliau. Yang seperti yang kemarin udah kita inventarisir. Nah ini hal-hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Kenapa penting?
Karena ini amanah dari guru besar kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Hidup zaman lagi. Luar biasa. Luar biasa. Lanjut. Lanjut. Nah, baru sekarang yang nerusin yang tadi. Kenapa sih? Tadi kan ada 3 hal ya. Itu aja deh. Dan di pondok ini berulang-ulang. Kenapa seorang istri harus nurut kepada suami, harus patuh taat kepada suami? Alurnya begitu. Bahwa tadi disampaikan oleh Pak Ali Sadikin, ridha Allah birrul walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Wa sutullah fi sutil walidain. Murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua kita. Berarti masing-masing kita nih kalau nggak ada ridho orang tua, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka ridho Allah tidak akan turun. Lalu kenapa tadi sampai seorang istri harus taat kepada suaminya sampai dilarang menerima tamu? Bahkan ada salah satu peristiwa di Taif, di saat suaminya berangkat berjihad bersama Rasulullah, kemudian tidak boleh keluar rumah, datang saudaranya memberitahu orang tuanya sakit. Kata si istri ini, saya lupa namanya, pokoknya itu aja deh, saya nggak boleh keluar rumah sama suami saya. Akhirnya pulang memberi kabar, pembawa kabar. Sampai datang lagi bahwa orang tuanya sakit keras, tetap dia bertahan, saya tidak boleh keluar oleh suami saya. Sampai orang tuanya meninggal, beliau pun tidak keluar rumah. Lalu apa resiko yang terjadi? Orang tuanya meninggal dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah karena ketaatan anaknya kepada suaminya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau begitu suami ini keramat bagi istri. Ya. Jadi begitu. Begitu si suami ini melamar seorang wanita menjadi istrinya, maka peran orang tua si wanita ini beralih kepada suaminya. Ini alurnya seperti itu. Jadi begitu si perempuan ini dinikahi oleh seorang laki-laki, maka peran atau keberadaan orang tua si perempuan yang dijadikan istri ini maka beralih kepada suaminya. Oleh karena itu suami, sering saya sampaikan, bukan hanya sebagai suami, bukan kepala rumah tangga, tapi harus bisa jadi imam. Nah, peranan imam inilah yang membuat pindahnya kedudukan orang tua seorang wanita kepada suaminya. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngelawan suami atau tadi bikin indomie tadi ya, sekalian bikin, padahal ini kelihatannya nggak nyuruh ya, tapi itu mah durhaka. Durhaka itu. Durhaka. Jadi jangan ya. Saya kadang-kadang boleh tanya si bunda, begitu makanan sudah disiapkan, kamu makan kan? Kayak tadi pagi, saya bilang masih abang panggil bunda, begitu manggil sarapan, ini kan udah siap, kan begitu. Beliau kan posisinya masih kurang sehat. Ini kan udah siap. Iya bener makanannya udah siap. Tapi lalu apa peranan kamu kalau tidak nemenin saya makan? Akhirnya panggil semua anak-anak. Panggil semua anak-anak makan bareng. Saya biasa sambil makan ke si abang. Abang makasih ya. Udah makan bareng gitu aja. Padahal apa? Lam yaskurillah malam yaskur kebalik saya, malam yaskurinas lam yaskurillah lam yaskurinas ya. Tidak akan sampai syukur seseorang kepada Allah kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada orang yang terdekat. Jadi selama ini kita kan jadi orang sombong ke anak, kamu kalau nggak saya kasih makan nggak hidup. Padahal maaf, yang numpang makan adalah kita orang tuanya. Kok bisa Allah memberi rezeki buat anak-anak kita yang belum dewasa melalui kita? Di situ ada kelebihan sebagai upah dari Allah, maka kita ikut makan. Jadi yang dimakan bukan rezeki bapaknya, emaknya, tapi rezeki anak kita lah yang dimakan bareng-bareng.
nggak nyadar. Makanya tidak akan sampai syukur kita ke Allah kalau kita tidak berterima kasih kepada anak-anak kita. Udah belum? Udah pernah belum? Boro-boro. Sebar anak tiga bar. Belum ya. Jadi nggak akan sampai syukur kita ke Allah kalau nggak berterima kasih kepada anak kita, kepada istri kita. Nah ini imbalannya kan balance. Istri kita wajib patuh dan taat kepada suami. Suami pun sama, jangan semena-mena, jangan mentang-mentang cari duit. Maaf, suami tidak akan mendapat rezeki kalau tidak ada titipan rezeki dari Allah untuk istri dan anak-anak. Tepuk tangan ibu-ibu. Ayo. Lu kan kayak gini balance imbang. Ya termasuk jangan salahkan juga suami, tapi ini ayat bahwa kita ini para suami, Pak, kita ini harus membelikan pakaian baru untuk istri. Berapa bulan sekali? Tahun. Sekali aja. Kalau lebaran aja, Pak. Kita ini para suami wajib mengganti pakaian baru kepada istri. Dengar? Itu 3 bulan sekali. Bukan setahun sekali, tiap 3 bulan semua, tapi bukan satu loh. Bukan satu. Pakaian luarnya satu setel, pakaian dalamnya semua baru, sampai ke selopnya baru. Ada yang begitu ada? Ada. Ya jelas nggak ada. Om mamanya duluan kredit. Om belum dibeliin udah kredit duluan. Melalui Bank Seribu, Bank Emong. Betul. Enggak, itu bener ya. Jadi kita ini harusnya memberikan pakaian buat istri kita. Nah selama ini kita kan paling duitnya dikasih. Kasih bukan buat beli pakaian lagi. Pada intinya begini, bahwa jagalah keluarga kita dari api nerakanya Allah. Kalau bahasa Abah, neraka bukan neraka yang api menggoda, enggak. Nah oleh karena itu di dunia juga ada neraka. Kalau rumah tangga nggak harmonis sudah neraka. Maka mari kita ambil hikmah di bulan Muharram bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api oleh Raja Namrud. Lalu kan ditanya, wahai Ibrahim, apa engkau nggak takut dengan api? Tidak. Kanjeng Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak takut dengan api, tapi aku takut dengan yang menciptakan api. Siapa? Sama. Biar rumah tangga kita harmonis. Wahai Mimindut, engkau nggak takut dengan Bapak Jaya? Tidak, aku cinta kepada Bapak Jaya. Bukan karena Bapak Jaya, tapi aku cinta kepada Allah yang menciptakan Bapak Jaya. Maka rumah tangga pasti harmonis. Itu sebenarnya kunci. Lu kalau nggak begitu, saya sama si muda bedanya 1 abad. Berapa tahun sih ya? Mana? 2 tahun kali ya? Udah 2 tahun aja dah. Jadi bapak mencintai emak bukan karena cintanya ke emaknya, tapi cinta ke Allah. Karena takut ke Allah, taat ke Allah, maka kita harus mencintai istri kita karena itu adalah perintah Allah. Setuju? Ya, jangan ada yang nolak itu Quran ya. Nolak kufur. Nah sama, kita mencintai suami sama, bukan karena kita cinta kepada suaminya, tapi kita cinta kepada Allah. Ini kan selalu diajarkan, betul? Kita cinta kepada Allah, nah karena cinta kepada Allah lah, karena kita cinta kepada Allah, Allah menciptakan suami kita. Maka kita cinta kepada suami karena Allah. Demikian juga sebaliknya. Jadi jangan mentok di suaminya, jangan mentok di istrinya. Lewatkan, tembuskan kepada Allah. Maka rumah tangga pasti sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan udah, saya udah ngasih contoh juga kok, ngaji di bawah biar kelihatan. Dan sekarang alhamdulillah di pondok juga Abah Junaidi semua uminya kan kalau pengajian hadir semua ya.
Karena itu tadi ku angkusiku walikum. Alhamdulillah. Hidup sama lagi. Luar biasa. Ini ngaji malam ini luar biasa. Santai tapi luar biasa. Jadi mencintai seseorang, maka begini, cintailah orang yang cinta kepada Allah. Tadi kita ini para suami, kita cinta kepada istri sebenarnya bukan cinta kepada istrinya. Karena kita cinta kepada Allah, lalu Allah berikan anugerah cinta kepada kita dan kepada istri kita, maka kita menjadi cinta kepada istri kita. Kemudian cinta yang Allah anugerahi kepada kita inilah menjadi jembatan balik-baliknya ke Allah lagi. Kita cinta kepada Allah, Allah memberikan anugerah cinta kepada kita untuk mencintai istri kita. Jadi sesungguhnya kita cinta kepada istri, kepada anak, bukan karena istri anak kita, tapi karena mendapat anugerah cinta dari Gusti Allah. Kalau kayak gitu kan enak. Jadi nggak bakalan berantem, walaupun berantem, ya berantem ringan, wajar. Ada kecemburuan wajar. Kenapa? Orang yang bercinta itu pasti cemburu. Kenapa? Apalagi Allah maha cemburu. Allah maha cemburu. Sedikit saja ya karena selain kita bengkok, dibantai kita sama Allah. Saking maha cemburunya Allah. Jadi mudah-mudahan cinta yang tertanam di dalam kolbu kita tambah disuburkan oleh Allah. Cinta kepada keluarga, cinta kepada istri dan sebagainya. Kan ada keterangannya. Habibah sita fa innaka mufariqun. Cintailah anakmu, cintailah istrimu, cintailah pangkat jabatanmu, cintai hartamu. Kata hadis ini. Cintai semua. Tapi jangan sampai kita cinta kepada istri, kepada anak, kepada harta, pangkat jabatan, kedudukan, mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Makanya alurnya seperti tadi. Alurnya bahwa semua kita cinta kepada dunia karena kita diberi anugerah cinta oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu kayak saya kalau nggak cinta, ya maaf, datang ke sini paling banter dikasih semangkit. Itu makanan orang sawah, betul nggak? Rumput sawah, rumput sawah diolah jadi padahal ngolahnya cuma di apa sih? Direbus ya? Dikukus, habis itu kasih kelapa. Kenapa bisa enak? Karena cinta. Maaf kalau nggak ada cinta. Woi, abang kombes pejabat dikasih mangan nggak tahu diri amat. Brigadir Jenderal dikasih semangkit. Emangnya wedus. Nah, itulah kalau cinta. Akhirnya makanan pun jadi enak. Kayak tadi kan. Padahal Memendut masak keasinan. Ayo. Tenang nanti kebagi. Oh ya wis didoain biar kawin nanti. Ada. Alhamdulillah. Jadi pada intinya kita nih selalu diajarkan oleh guru kita dengan cinta. Yang namanya cinta sejati, 1000 cinta yang lain datang, maka kita tidak akan pernah berpaling. Betul? Nggak akan pernah kita berpaling. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidup zaman lagi.